Sekolah Menengah Garuda Cendekia, itulah kami, insan yang bertakwa, berjiwa kebangsaan Indonesia, bersatu dalam semangat menuntut ilmu, tanamkan budaya Bapak, Ibu, dan pengurus OSIS, pada hari ini, ya, adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, kemudian berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Garuda Cendekia, dilanjutkan sambutan-sambutan. Kemudian kampanye calon ketua OSIS periode 2020-2021. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pengisian angket calon ketua OSIS 2020-2021. Kemudian diakhiri dengan penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian dan pengurus OSIS yang kami hormati, kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Garuda Cendekia. Sekolah Menengah Garuda Cendekia, itulah kami, insan yang bertakwa, berjiwa kebangsaan Indonesia, bersatu dalam semangat menuntut ilmu,
Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, dimohon untuk semua pengurus OSIS mengaktifkan video, kemudian dan audionya dinonaktifkan. Baik, kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama, Kepala SMP Garuda Cendekia, Ibu Peniati Rasahan. Kepada beliau kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina Sekolah Garuda Cendekia, Bapak Arif Rahman, yang kali ini diwakili oleh Bapak Rahadi sebagai pengawas Sekolah Garuda Cendekia. Kemudian yang terhormat Ki Bambang Parmastyawan sebagai Ketua Yayasan Budaya Luhur. Yang terhormat pengurus harian Bu Esti Amanda Bowo Rahman dan Pak Haryo, serta Ibu Ratna sebagai Ketua KPOG. Anak-anakku yang saya cintai, para OSIS yang masih menjabat tahun lalu dan OSIS yang akan datang, selamat bergabung semuanya di sini. Kita akan melaksanakan pemilihan OSIS baru. Kalian, terutama yang sudah menjabat OSIS, kali ini diganti. Kalian sudah melakukan semua kegiatan-kegiatan kalian, kecuali satu ya, Garuda Cendekia Cup yang memang masih tertunda karena kondisi COVID ini. Tapi Bu Penny harap kalian tidak menjadi sedih dan tidak menjadi kecil hati karena masih ada hari lain yang kita bisa ganti ya. Insya Allah kalian tetap akan menjadi panitia-panitianya. Silahkan saja. Nah untuk yang baru, karena kondisi sekarang adalah kondisi COVID-19 ini, Bu Penny harap kalian juga tetap bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kemudian kalian tidak bekerja sendiri saja, tapi kalian juga bekerja sama guru-guru kalian sebagai pembina dan juga kepada ibu kalian, orang tua kalian yang bergabung dalam KPOG. Kalian nanti akan bersinergi semuanya, tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bekerja bersama-sama. Bu Penny harap siapapun nanti yang terpilih akan dapat merangkul semua teman-teman kalian, karena kita semua berbeda, kita harus tetap menjalin kebersamaan kita, dan kalian adalah contoh utama bagi teman-teman kalian. Jadi tunjukkanlah bahwa kalian benar-benar pemimpin yang sejati, pemimpin yang selalu Pak Arif katakan, yang sesuai dengan visi misi sekolah, ya kalian harus tanamkan di jiwa dan di hati kalian, yaitu satu, ada yang bisa bersuara, tolong di unmute. Yang satu apa? Visi sekolah mempunyai iman. Apa? Iya, beriman. Kemudian yang kedua, yang lainnya apa? Beriman. Kemudian berilmu. Dan ketiga, beramal. Serta keempat, berkebangsaan. Tanamkan di jiwa kalian sampai nanti selesai dalam 1 tahun ini, dan sampai kalian tamat di Garuda, semua harus terpatri dalam diri kalian, terutama kalian sebagai anggota OSIS. Bu Penny harapkan kalian menjadi contoh-contoh teladan untuk sekolah dan mewakili teman-teman kalian yang ada di sekolah, baik di dalam maupun di luar. Itu saja yang Bu Penny sampaikan. Tetap semangat dalam kondisi sekarang ini dan tetap berkreatif ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Penny atas sambutannya.
Semoga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya untuk para pengurus OSIS, terutama yang akan dilantik. Kita beranjak ke sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Budaya Luhur, Ki Bambang Parmastiawan. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Selamat sore kepada Mas Rahadi, Mas Haryo, kemudian tadi ada Mbak Manda mungkin, juga Kepala Sekolah Bu Penny, dan jajarannya, para guru, dan tentunya anak-anakku yang aku cintai. Dan juga Ketua KPOG, Bu Ratna. Sore ini adalah salah satu acara puncak dari pemilihan Ketua OSIS, yaitu kampanye, sebelum kalian nanti dipilih. Tentunya proses menuju sini ini tidaklah mudah. Kalian dipilih tentu bukan asal tunjuk atau asal apa. Kalian adalah anak-anak pilihan. Pilihan adalah untuk mewakili teman-teman yang lainnya. Yang harus kamu pegang tadi selain yang Bu Penny katakan, filosofi kita, iman, ilmu, amal, kebangsaan. Jangan lupa ya, tadi ada yang ragu-ragu ya, iman, ilmu, amal, kebangsaan. Itu harus selalu melekat di kamu. Untuk diri kamu itu adalah jadilah seorang anak yang dapat dipercaya baik perbuatan maupun perkataannya. Itu nomor 1. Kalau bisa dipercaya perbuatan dan perkataan, berarti kalian adalah anak yang jujur. Nah, itu adalah pribadi yang harus kamu pegang pertama. Yang kedua adalah menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan kepada baik itu pesan ataupun apa kepada teman-temanmu, jangan disembunyikan demi keuntungan pribadi. Karena kamu adalah kali ini belajar menjadi sebuah organisasi masyarakat, walaupun itu masih kecil dalam tingkat sekolah. Dalam hal ini sekolah menengah pertama Garuda Cendekia. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini yang memang harus kamu pegang teguh. Dan terakhir adalah cerdas. 4 sifat utama itulah yang aku titipkan sejak kalian mengikuti LDKS sebagai sikap pribadi kalian, ya kan? Sikap pribadi kalian. Kalau ditanya itu mengikutin siapa sih? Ya ngikutin junjungan kita. Kalau saya beragama Islam ya junjungan kita ya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah panutannya dalam diri beliau. Itu yang harus ada di dalam kamu. Nah, kamu memasuki di sini ini adalah belajar, sekali lagi belajar berdemokrasi dan belajar memimpin. Makanya itulah hari ini panitia pemilihan OSIS, guru-guru kamu, mengundang kita semua duduk bersama di sini, di mana kalian akan mengutarakan, mengkampanyekan program kamu ingin apa sejujur-jujurnya. Itulah yang kamu harus ungkapkan, dan kalau kamu dipilih berarti kamu harus melaksanakannya sesuai dengan janji kamu. Sederhana, tapi kadang susah kamu belajar di sini. Di dalam demokrasi Pancasila tidak ada yang menang,
tidak ada yang kalah. Ketika kita bermusyawarah mufakat menentukan siapa yang memimpin OSIS, bukan berarti yang lainnya itu kamu sisihkan. Tapi kamu ajak bersama-sama dan mungkin saja di kampanyenya mereka ada ide-ide yang bagus. Oh, saya mau bikin kegiatan ini. Itu bagus. Ya sudah, kita ambil ide itu menjadi salah satu program kerja OSIS kita. Nah, itulah cara berdemokrasi Pancasila. Ya, kita ajak. Jadi bukan yang kalah itu kita sisihkan, kita jauhi, kita musuhi, kita ajak. Dan bagi yang kalah juga adalah menerimanya karena ini sesuai dengan demokrasi Pancasila. Mungkin ada kekurangannya, tapi mungkin juga ada kelebihannya. Di mana kalau programnya itu dipakai oleh yang menang, kamu ikut membantu. Alangkah indahnya kalau ini bisa berjalan baik di SMP Garuda Cendekia. Karena kamu adalah anak-anak pilihan, Ingar Sosum Tulodo di depan menjadi teladan. Kalian adalah teladan. Karena kalian teladan, semua anak melihat kamu. Jadi jaga sikap kamu selama kamu memegang tampuk jajaran pengurus OSIS 2020-2021. Itu aja pesanku, tidak panjang-panjang. Selamat berkampanye dan selamat mengikuti pilihan untuk sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Bambang atas pesan dan motivasinya kepada semua pengurus OSIS yang akan mau dilantik, terutama untuk para kandidat ketua OSIS. Semoga bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita beranjak ke acara selanjutnya, sambutan dari Pembina Sekolah Menengah Garuda Cendekia yang diwakili oleh Bapak Rahadi Arif Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mewakili Prof. Arif Rahman yang pada hari ini kebetulan berhalangan untuk tidak bisa hadir dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS. Saya memberikan pesan singkat saja kepada seluruh kandidat dan seluruh yang akan memilih melakukan kegiatan proses pemilihan ini. Tidak ada yang paling utama di dalam kegiatan ini. Karena tidak mungkin pemimpin bisa dipilih kalau nggak ada yang memilih. Jadi yang memilih pun akan berperan dan akan mempunyai sumbangsih di dalam proses ini semua. Demokrasi atau suatu organisasi nggak mungkin berjalan tanpa adanya pemimpin dan juga orang yang akan dipimpin. Jadi semuanya sama-sama penting. Jadi Bapak berpesan agar kalian semua bisa berperan dan juga bersikap secara baik di dalam proses ini semua. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengingatkan juga dan juga menghimbau kepada pengurus sekolah, dalam hal ini pimpinan sekolah dan juga guru-guru, untuk memperhatikan kegiatan proses ini sebagai salah satu ilmu yang kita atau suatu hal yang kita bisa catatkan di dalam pelajaran di sekolah. Salah satu pelajaran di sekolah yaitu PKN. Nah, saya kira kegiatan hari ini sangat sayang kalau misalnya kita tidak mencatatkan partisipasi ataupun kegiatan hari ini di dalam catatan yang sifatnya akademik. Ini termasuk kalau menurut Bapak, ini bagian juga menjadi salah satu pembelajaran buat kalian bagaimana caranya berdemokrasi, bagaimana caranya bermusyawarah, bagaimana caranya kalian menentukan prioritas di dalam
organisasi kalian itu semuanya harusnya juga menjadi bagian pembelajaran kalian di sekolah. Oleh sebab itu saya menyarankan bahwa kegiatan ini juga dicatatkan, diberikan nilai di dalam PKN. Selanjutnya kepada OSIS-OSIS yang insya Allah akan dimisioner, akan mengakhiri masa jabatannya. Bapak berpesan bahwa proses ini belum selesai. Kalian salah satu tugas yang paling penting bagi seorang pemimpin adalah menentukan atau memilih memimpin siapa yang akan melanjutkan tugas-tugas kalian. Jadi peran kalian tidaklah kecil, justru peran kalian di sinilah peran kalian akan terlihat, karena hasil pemimpin yang akan dipilih juga akan menentukan keberhasilan kalian, apakah kepengurusan kalian juga bisa memberikan sumbangsih kepada tongkat estafet kepemimpinan OSIS di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir Bapak sampaikan bahwa pemimpin yang terpilih saat ini akan menghadapi satu tantangan yang tidak akan dihadapi oleh pemimpin yang akan di masa yang akan datang. Di mana kalian akan menjadi pemimpin di era krisis, yaitu krisis pandemi COVID-19. Jangan berkecil hati, tapi justru menjadi sesuatu yang kalian harus banggakan. Karena biasanya pemimpin besar lahir dari suatu krisis. Banyak pemimpin-pemimpin besar lahir dari suatu krisis. Contohnya siapa? Contohnya, kita masih ingat Panglima Besar Sudirman, sangat dikenal, walaupun berapapun banyak jenderal yang kita miliki di dalam Angkatan Bersenjata Indonesia, kita tidak pernah lupa jasa dan juga sumbangsih Jenderal Besar Sudirman. Nah, ini saya minta dijadikan sebagai salah satu pelajaran bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin besar, baik di negara kita dan juga di negara yang lainnya, justru lahir karena krisis. Jadi ini Bapak ambil suatu momen ini sebagai momen yang luar biasa bagi dalam diri Anda, dan jadikan sebagai salah satu pelajaran dan juga pengalaman untuk modal kalian di masa yang akan datang. Bapak selalu mengatakan bahwa pemilihan ketua OSIS ini adalah suatu laboratorium yang Bapak sebut dengan Project-Based Leadership Program, atau belajar mengenai kepemimpinan melalui suatu project. Projectnya apa? Projectnya adalah kepengurusan OSIS. Nah, ini adalah leadership program. Program kepemimpinan buat calon-calon pengurus OSIS dan juga seluruh warga Garuda Cendekia. Bagaimana caranya kalian belajar mengenai mengelola suatu organisasi dan turut menjadi bagian di dalam organisasi. Ya. Jadi tidak hanya yang akan dipilih sebagai ketua OSIS, tetapi mereka yang akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk memilih siapa yang terbaik, siapa yang paling layak untuk dipilih. Nah, selanjutnya Bapak ucapkan selamat untuk berdemokrasi, selamat untuk melaksanaan kegiatan pemilihan OSIS. Semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diberikan calon pemimpin yang kedua berilmu, yang ketiga beramal, dan yang terakhir memiliki sikap kebangsaan yang kuat. Demikian dari Bapak, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahadi Arif Rahman atas sambutan, kemudian pesan, ya, motivasi juga untuk seluruh pengurus OSIS. Kinan sudah siap, Kinan? Sudah. Ya, untuk Miss Anes sudah siap ya? Ya, Oke, kita akan mulai kampanye kandidat ketua OSIS SMP periode 2020
2021. Untuk yang pertama akan mempresentasikan visi misi dan program kerjanya ya atas nama Kinan Revianta Irwahyudi. Waktu yang diberikan 5 menit. Kepada Ananda kami persilakan. Pak, oke. Screen share bukan ya? Bacaannya host Ya. disabled participant screen Ya, sharing. sebentar Kinan. Oke, sebentar Kinan. Oke. Ya, dimohon untuk seluruh peserta kampanye, pengurus OSIS lama maupun calon pengurus OSIS baru dimohon ya tidak nanti ketika presentasi tidak mencoret-coret screen. Terima kasih. Silakan Kinan. Oke, terima Silakan kasih. Kinan. 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Bambang, Bu Penny, Pak Rahadi, Bu Amanda, Pak Haryo, serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman saya semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya juga sangat bersyukur karena pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berkampanye dan menyampaikan visi, misi, serta program kerja saya untuk menjadi calon ketua OSIS SMP Garuda Cendekia periode 2020-2021. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kinan Revianta Irwahyudi. Saya lahir di Jakarta tanggal 14 September 2007. Saya dari kelas 8 Yosudarso. Dan saya juga mempunyai beberapa prestasi, yaitu juara 1 speech competition di 5 school, juara 1 lomba kebahasaan MGMP Bahasa Indonesia, juara 1 news reading contest SMP BM 400, dan saya juga menjadi partisipan di speech competition SMAK 1 BPK Penabur. Untuk visi, saya ingin mewujudkan OSIS MPK GC agar terciptanya anggota OSIS yang jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia, serta meningkatkan solidaritas antar anggota sehingga dapat mencapai tujuan. Lalu untuk misi, saya ingin menciptakan suasana agar semua anggota harus selalu berusaha yang terbaik, saling membantu, jujur, dan adil. Lalu, saya juga mempunyai misi untuk meningkatkan solidaritas antara kakak kelas, teman seangkatan, maupun adik kelas. Dan saya juga ingin mendukung para murid SMP GC untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Untuk program kerja, saya juga punya beberapa, yaitu mengadakan rapat OSIS 2-3 kali per bulan. Lalu saya juga ingin mengadakan acara Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional, seperti Idul Adha, Idul Fitri, lalu Hari Kemerdekaan. Dan jika nanti emang benar bahwa semester 2 akan tatap muka lagi datang ke sekolah, maka saya ingin melanjutkan ada lari pagi setiap minggu, lalu tadarus di lapangan setiap hari Rabu, lalu kelas meet juga, dan saya juga ingin mengadakan event yang mencakup seluruh divisi seperti GC Cup. Dan dengan itu presentasi saya selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saya boleh stop kita share, berikan Pak, ya, kita berikan applause dalam bentuk emoticon. Ayo, silakan. Iya. Silakan diberikan applause dalam bentuk emoticon untuk Kinan atas presentasinya, ya, visi misi dan program kerjanya. Kalau seandainya terpilih menjadi ketua OSIS. Oke. Kemudian kita akan melanjutkan kampanye kandidat ketua OSIS periode 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Ananda Angelika Anin Swiwardani. Saya share screen, Pak. Ya, Angel sudah siap? Ya, waktunya Sudah. 5 menit ya. Oke. Oke, silakan, Angel.
Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Angelika Ningsriwardani dari kelas 8 Sudirman. Sebelum aku memulai, kabarnya gimana nih semuanya? Baik ya? Baik. Pertama-tama saya akan mengatakan, saya berterima kasih kepada Bu Penny, Pak Irfan, dan seluruh guru-guru yang ada di sini yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan PowerPoint calon ketua OSISku. Di PowerPoint ini, aku akan menjelaskan visi, misi, dan program kerjaku sebagai ketua OSIS. Yang pertama yang aku akan presentasikan adalah visi. Visi saya adalah menjadikan OSIS dan MPK SMP Garuda Cendekia bertanggung jawab, solid, efisien, disiplin, dan berorganisasi. Di misi saya menegakkan 4 poin, yaitu pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab pada divisi masing-masing maupun tindakan disiplin dengan meningkatkan kesadaran diri. 2. Organisir. Dengan mengerjakan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan benar. 3. Solid. Karena kita harus mencapaikan tujuan kita bersama-sama sebagai OSIS. Dan 4. Efisien. Dapat diwujudkan bila kita mengerjakan pekerjaan yang diberikan dengan tepat, cepat, dan hemat. Yang kedua yang saya akan presentasikan adalah misi. Misi saya adalah 1. Menjaga dan mengawasi program kerja OSIS SMP Garuda Cendekia agar berkembang dengan baik dan melakukan perannya. Saya memilih ini sebagai salah satu misi saya, karena saya ingin program kerja OSIS berkembang dengan baik dan melakukan perannya. Saya tidak ingin OSIS tahun ini lepas tangan dari jabatan dan kewajiban mereka sebagai OSIS. 2. Berpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ingin anggota OSIS dan siswa-siswi SMP Garuda Cendekia menjunjung tinggi nilai moral agama masing-masing dengan baik dan benar. Karena ketakutan terbesar saya adalah para siswa dan siswi di sekolah ini menghina dan memandang rendah agama lain. Ketiga, mengorganisir OSIS SMP Garuda Cendekia agar menjadi lebih bertanggung jawab dan efisien dalam melakukan pekerjaannya. Saya, jika menjadi ketos, akan mengorganisir organisasi ini agar menjadi bertanggung jawab dan efisien. Bila ada pekerjaan yang diberikan untuk anggota OSIS, saya menginginkan mereka semua untuk mengerjakan itu tanpa kesulitan. Yang ketiga yang saya akan presentasikan adalah program kerja. Program kerja saya ada 1. Melakukan rapat OSIS sebulan sekali. Dilebihkan jika ada acara penting. Jika tidak, akan dilakukan untuk evaluasi. 2. Menumbuhkan rasa kepedulian lingkungan siswa-siswi SMP Garuda Cendekia kepada sampah-sampah yang berada di area sekolah. Saya menginginkan siswa-siswi peduli tentang lingkungannya, karena jika kita memiliki lingkungan yang bersih, pasti kita akan bisa belajar dengan bagus. Dan ketiga adalah melakukan perlombaan jika ada hari raya besar, hari kemerdekaan dan hari buruh. Walaupun adanya pandemi ini yang mengganggu kegiatan kita di sekolah, kita masih bisa merayakan hari besar dan melakukan perlombaannya secara aktif. Ini adalah informasi tentang saya. Nama lengkap saya adalah Angelika Ningsriwardani. Saya lahir di Perth, Australia, tanggal 29 Maret 2007. Kelas saya 8 Sudirman dan alamat rumah saya adalah Jalan Niaga Hijau 7, nama 102 Pondok Pinang, dan jenis kelamin saya adalah perempuan. Terima kasih sudah memerhatikan. Saya meminta maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ananda Algani Haryoputro, kami persilakan waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berterima kasih kepada semua guru-guru, Eni, Bu Manda, Pak Haryo, Pak Irfan, dan Bu Ani, dan guru-guru yang telah mengasih saya kesempatan untuk saya mempresentasikan kampanye Ketua OSIS 2020 sampai 2021 ini. Mohon maaf, Algani bisa di-maximize yang di kanan atas, bisa dibesarkan layarnya. Di-maximize. Ya. Pertama saya mau introduksi dulu. Halo, nama saya Algani Asworo, dan ini adalah kampanye saya untuk mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS. Berikut adalah beberapa prestasi-prestasi saya. Memang ini belum semuanya, tapi tadi belum ketemu fotonya.
Jadi, nah ini yang pertama saya mengikuti lomba storytelling dan meraih juara 3. Yang kedua, saya mengikuti lomba berbuah karya dan juga meraih juara 3. Dan yang ini saya diterima di OSIS. Menurut saya ini saya bangga banget walaupun ya agak biasa. Nah ini visi saya. Pertama, membentuk kepribadian anggota-anggota OSIS sopan dan santun sehingga layak untuk diikuti anak-anak lain. Yang kedua, tempat di mana siswa-siswi akan didengar jika memberi opini, saran, kritik yang ingin disampaikan sehingga OSIS dapat lebih baik. Dan pengembangan siswa-siswi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga membuat siswa yang kreatif, cerdas, berakal, dan dapat menjaga nama baik sekolah. Dan yang ini terakhir adalah respect. Kita perlu respect kepada semuanya, kepada staf, guru-guru, dan teman-teman lain terhadap semuanya. Mau agama, kultur, dan lain-lain. Ini misi saya. Pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan meningkatkan kualitas ibadah kita dan percaya kepada takdir Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membangun rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Dan yang ketiga, membangun rasa cinta, bangga menjadi siswa Garuda Cendekia. Ini program kerja. Yang pertama, bila kondisi sudah stabil, kita akan mengadakan class meeting setiap Jumat setelah lari pagi. Dan buat yang belum tahu class meeting itu apa, class meeting adalah pada saat kita habis lari pagi Jumat, kita ada meeting per kelas, itu yang ada mengadakan event-event sports gitu, olahraga. Yang kedua, kita ada memperingati hari raya besar nasional dan keagamaan. Dan yang ketiga, rapat OSIS setiap 2-3 kali per bulan dengan guru pendamping bila dimungkinkan. Nah, rapat OSISnya bisa setiap bulan, tapi bila ada yang perlu dibahas, kita akan mengadakan rapat OSIS. Berikut, terima kasih sekali lagi, dan ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS, saya tetap akan mendukung teman-teman saya. Ya, terima kasih Ananda Algani atas presentasi ya kampanye, visi misi dan program kerjanya. Kalau seandainya terpilih menjadi ketua OSIS periode 2020-2021. Ya, boleh diberikan aplaus melalui emoticon. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan presentasi kampanye, program kerja, visi misi dari kandidat ketua OSIS Ananda Zeala Zeta Hadara. Kepada Ananda Zea, sudah siap? Ini kalau sudah? tidak bisa saya bacakan saja, boleh tidak Pak? Boleh, secara ya dibacakan secara lisan boleh. Sudah siap, Ananda Zea? Ya, silakan. Selamat sore Bapak Ibu Guru dan para anggota OSIS. Nama saya Zeala Zeta Hadara dan saya sangat bersyukur karena bisa mendapatkan kesempatan untuk berkampanye sebagai calon ketua OSIS. Visi misi saya adalah, pertama visi saya adalah membantu mewujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan mandiri demi kemajuan bangsa dan negara. Juga menjadikan OSIS SMP Garuda Cendekia menjadi satu organisasi yang berkualitas tinggi dan mengharumkan nama baik SMP Garuda Cendekia. Misi saya adalah menghadapi segala masalah dengan adil, tegas, dan responsif. Lalu memberikan teladan yang baik bagi siswa lainnya, dengan pertama memperbaiki akhlak-akhlak saya yang masih kurang. Lalu melanjutkan program OSIS yang belum selesai di periode sebelumnya, terlebih karena COVID-19. Menumbuhkan rasa solidaritas di antara para siswa dan para siswa SMP Garuda Cendekia. Menciptakan suasana sekolah yang penuh dengan toleransi dan tenggang rasa. Program kerja saya adalah mengadakan acara yang berhubungan dengan memperingati hari-hari penting,
seperti Kartini dan lain sebagainya. Mengadakan rapat secara rutin atau seminggu sekali mengenai pelaksanaan program kerja. Lalu menumbuhkan jiwa kepemimpinan siswa dan meningkatkan keterampilan dan kemandirian. Mengapa saya layak menjadi ketua OSIS? Saya dapat bertanggung jawab atas jabatan saya menjadi ketua OSIS, dan saya juga menghargai pendapat orang lain. Juga selalu menghadapi segala masalah dengan tegas dan adil. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasi kampanye dari Ananda Zea. Ya, silakan diberikan aplaus berupa emoticon. Oke, ya, untuk pengurus OSIS yang Bapak banggakan, tadi kalian sudah mendengarkan presentasi visi misi program kerja kandidat ketua OSIS SMP Garuda Cendekia periode 2020-2021. Tadi udah disampaikan kampanye dari Kinan, kemudian kampanye dari Angel, kampanye dari Algani, dan kampanye dari Zea. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pengisian angket, ya, pengisian angket. Jadi setelah kalian mendengarkan presentasi visi misi dari kandidat ketua OSIS, kalian nanti akan mengisi angket, ya. Petunjuknya adalah ikuti hati nurani kalian. Kalian mau memilih siapa dari 4 kandidat ketua OSIS. Jadi keempat-empatnya itu sudah the best of the best, ya. Kita seperti kata Ki Bambang, kita tidak mencari siapa yang menang, tetapi ya semuanya sudah menjadi pemenang. Kemudian untuk pengisian angket, ya, akan diberikan waktu 10 menit. Ya, sebelum kita mengisi angket, mungkin kita jeda dulu 5 menit kali ya, Miss Anis ya. Gimana Miss Anis? Silakan Pak Ivan. Ya, kita jeda dulu 5 menit ya untuk kalian berpikir kira-kira siapa yang akan kalian pilih ya untuk menjadi ketua OSIS ya. Oke, kita jeda dulu 5 menit. Oke. Mungkin Pak Irfan sebelum jeda, Yes. para calon ketua OSIS bisa memberikan pesan terakhir. Jadi tadi mungkin ada yang tidak melihat secara jelas wajah para calon ketua OSIS. Oke, ya baik. Kita mulai dari Kinan ya kali ya, Miss ya. Baik, Pak. Oke, Kinan. Sebentar, Kinan. Ya, Kinan silakan. Silakan, Kinan. Ya, yang kamu ingin sampaikan kepada semua pengurus OSIS. Ya, silakan. Assalamualaikum. Hai Waalaikumsalam. teman-teman. Semoga tadi presentasi kampanyenya bagus. Kalian bisa mendapatkan informasi tentang aku, misi visi aku. Mohon dukungannya ya. Terima kasih banyak juga. Ya, sudah. Sudah, Ananda Kinan? Oke. Ya, itu aja. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan Angel. Silakan Angel, ada yang ingin disampaikan? Ya, sebentar. Angel, sudah siap? Angel, ya. Yang ingin disampaikan Akan sebelum adalah angket? good luck. Ya, Good luck silakan. kepada semuanya. Jangan lupa untuk sportif ya. Kalau misalnya nggak menang nggak apa-apa kok. Dan ya pokoknya sabar aja dan sportif dan saling support sesama. Makasih. Iya, terima kasih Angel. Oke, berikutnya Algani. Ya, silakan. Ada yang ingin disampaikan untuk para pengurus OSIS? Silakan. Ya Pak, maaf tadi pas aku lagi presenting, tadi sempat ada yang ke-delete salah satu slide-nya, tapi aku bilang aja sekarang ya. Aku kelahirannya tahun 2007, aku lahir di Jakarta, Indonesia, dan alamat rumah aku di Cilandak dan Permai Raya nomor 88. Dan juga saya mau bilang
congrats to everyone udah made it this far. Sama insya Allah pokoknya yang terbaik. Good luck to everyone. Terus kalau misalnya memang ada yang kurang dengan kalian mau, jangan berkecil hati juga. Dan keep supporting and stay positive. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Algani. Ya, berikutnya Ananda Zea. Ya, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Terima kasih. Semoga presentasi tadi memberikan kesan dan pesan yang cukup meyakinkan agar bisa memilih saya menjadi ketua OSIS meskipun ada masalah teknis. Juga good luck buat anggota calon kandidat OSIS yang lainnya. Dan yang pastinya kalau saya terpilih tidak akan mengecewakan dan akan meningkatkan kinerja OSIS dari tahun lalu. Terima kasih. Ya, terima kasih Zea. Oke, ya. Bapak berikan waktu, jeda ya. 3 menit untuk kalian berpikir ya siapa yang akan kalian pilih di angket ya. Yang menjadi ketua OSIS. Ya, 3 menit. Nanti angket akan di-share kan di chat? Ya, nanti link angketnya akan di-share di chat ya. Oke. Pak Irfan. Kita jeda 3 menit untuk kamu berpikir dan kamu nanti ya menjawab sesuai dengan hati nurani. Ya, 3 menit untuk berpikir dulu. Oke? Pak Irfan. Yes. Ya. Nanti calon ketua OSIS juga boleh milih nggak, Pak? Enggak, ya, untuk kandidat Ini, Pak. Mana dong, Pak? untuk kandidat Gimana ketua ini, Pak? OSIS, untuk kandidat ketua OSIS itu nanti dipilih. Ya. Oke. Kita Ya. nggak boleh voting gitu. Yang belum mengisi absensi kehadiran, ya dipersilakan untuk mengisi absensi kehadiran. Irfan, aku mau nanya. Ini kan nanti di-share. Nanti ini buat seluruh SMP atau OSIS aja yang push? Gimana? Ya, mekanisme untuk pengisian angket ya hanya untuk pengurus OSIS lama dan calon pengurus OSIS baru. Kenapa? Karena kalian dianggap mewakili ya siswa-siswi SMP Garuda Cendekia. Itu yang pertama. Kedua juga karena kondisi COVID-19, jadi kamu diberikan keistimewaan untuk mewakili suara dari siswa-siswi SMP Garuda Cendekia. Oke? 2 menit lagi, kemudian nanti akan Bapak share link angket. Ingat, petunjuknya adalah ikuti hati nurani kalian. 2 menit lagi ya, untuk Bapak akan kirim linknya di chat. Oke, terima kasih. Oke, ya waktu jeda habis ya. Oke, kita akan berikan waktu berapa menit, Miss Anis, untuk pengisian angket? Mungkin paling lama 5 menit ya Pak Irfan. Iya. Oke ya. Waktu jedanya sudah habis. Kita akan mulai untuk pengisian angket kandidat ketua OSIS. Untuk 4 kandidat ya tidak mempunyai hak suara ya. Hanya untuk pengurus OSIS lama dan calon pengurus OSIS baru. Ya, silakan kalian buka linknya kemudian diisi. Ya, hari ini kita akan umumkan ya siapa yang terpilih menjadi ketua OSIS. Karena tanggal 17 Agustus ya, kamu sudah akan serah terima jabatan dan dilantik. Oke? Ya, silakan diisi. Pak Irfan, mohon izin saya mau bicara. Oh ya, silakan Ibu.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore anak-anakku terkasih. Ya, Ibu ingin memberikan sedikit pesan untuk ketika kalian memilih. Ya, kalian berada di sini karena kalian dianggap menjadi perwakilan bagi seluruh siswa SMP Garuda Cendekia. Ya. Mohon didengarkan untuk kelas 9 karena saya melihat ada beberapa chat di grup chat Zoom ya. Mohon kalian memberlakukan prinsip luber ya. Langsung, umum, bebas dan rahasia. Ya, jadi dengan adanya presentasi kampanye yang telah dilakukan oleh 4 kandidat, mohon kalian bisa mempertimbangkan pendapat pribadi kalian. Siapa yang akan kalian pilih dan pantas. Ya, kalau kalian menyimak baik-baik, harusnya kalian bisa memilih. Ya, dari 4 kandidat tersebut. Jadi tolong chat box tidak diisi dengan komen-komen yang tidak produktif. Ya. Jadi mohon kalian ingat bahwa kalian berada di Zoom meeting ini karena kalian dipilih untuk bisa melakukan pemilihan atau vote, memberikan vote mewakili seluruh warga SMP Garuda Cendekia. Ya, karena itu maka Ibu berharap bahwa kamu bisa memilih paling tidak ada kandidat yang kalian percaya untuk bisa menjadi Ketua OSIS 2020-2021 SMP Garuda Cendekia. Ya, Ibu harap cukup jelas keterangannya, pakai waktunya sebaik mungkin karena hari ini juga akan kita hitung dan akan kita umumkan. Ya, oke, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Amanda. Pak Irfan. Ya, silakan Pak Bapak. Hadin. Iya, silakan. Nanti tolong sebelum ditutup di wrap up dulu sama Bu Amanda ya. Iya, baik. Jadi, kesimpulan dan juga supaya bisa anak-anak bisa mendapatkan bimbingan dan juga bisa lihat apa yang mereka pelajari di dalam proses hari ini. Begitu aja. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, untuk hasil dari pengisian angket, ya, sebelum diumumkan kita akan jeda dulu, sekitar 10 menit ya, Bapak Ibu, untuk merekap hasil angket yang sudah dipilih oleh para pengurus OSIS. Ya, ada mau ditambahkan, Miss Anis mungkin? Tidak, Pak Irfan. Terima kasih. Ya, ada yang mau ditambahkan? Mungkin Pak Eko? Pak Ray? Pak Irfan? Ya, silakan Ibu Amanda. Oke, saya ingin mengingatkan saja, mohon break ini bisa digunakan juga untuk kalian sholat asar. Ya. Jadi, karena nanti proses perhitungan pasti akan memakan waktu. Bagi yang muslim, saya tidak ingin kalian terlambat. Sholat ya 10 menit waktunya lebih dari cukup untuk kalian sholat ya. Kalau kalian mau sholat, kalian sholat, kemudian kalian kembali ke sini jam berapa Bu Anes? Pak Irfan jam berapa? 20 Bu, maaf. Ya, jam 16.20 Bu, jam 16.20. Oke, baik. 10 menit break dimulai dari sekarang ya. Mohon kalau misalnya kalian sholat, tolong dimatikan dulu kameranya, kemudian kembali lagi pada jam 4.20 ya. Acara berikutnya yaitu pengumuman hasil pengumuman Ketua OSIS terpilih periode 2020-2021. Sebelum kita masuk ke agenda berikutnya,
Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, ke pengumuman Ketua OSIS terpilih. Ada yang ingin disampaikan? Miss Anis? Atau Pak Haryo, ada yang mau disampaikan Pak sebelum dimulai pengumumannya Pak? Silahkan dilanjutkan Pak Irfan. Iya, baik Pak. Pak Haryo mungkin ada yang mau disampaikan Pak kepada anak-anak Pak? Cukup, terima kasih. Oh, cukup, baik Pak. Ya, baik. Berdasarkan hasil pengisian angket untuk kandidat Ketua OSIS periode 2020-2021, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terpilih menjadi Ketua OSIS periode 2020-2021 adalah Ananda Kinan Revianta Irwahyudi. Ya, kami ucapkan selamat kepada Ananda Kinan yang sudah terpilih menjadi Ketua OSIS periode 2020-2021. Kemudian Bapak sampaikan terima kasih kepada para kandidat ya. Kalian adalah semua pemenang ya. Ini hanyalah sebagai proses demokrasi, pembelajaran demokrasi ya dalam memilih sebuah organisasi sekolah, organisasi siswa intrasekolah. Ya, sekali lagi selamat kepada Ananda Kinan yang telah terpilih menjadi Ketua OSIS periode 2020-2021. Pak Irfan, mohon maaf Pak, Ya. memotong, bisa tolong dibacakan total votes-nya Pak Irfan? Ya, boleh dibacakan ya? Ya, berdasarkan hasil angket yang sudah sama-sama kalian isi, oke, untuk Kinan, Mohon maaf Pak Irfan. ya silakan Ibu. Pak Irfan tolong dibacakan berdasarkan total suara yang diambil. Jadi ada berapa banyak total yang masuk angketnya dari jumlah siswa, ya. Kemudian jumlah peserta yang diharapkan atau jumlah voters itu harusnya berapa. Kemudian berapa angket yang masuk. Kemudian baru dibacakan per kandidat berapa hasilnya masing-masing, ya. Iya, baik Bu. Iya, untuk angket yang masuk itu totalnya ada 40. Kemudian untuk suara masing-masing kandidat, ya, untuk Kinan itu ada 16. Kemudian untuk Ananda Angel ada 14. Kemudian untuk Algani ada 1 suara. Kemudian untuk Zea ada 9 suara. Untuk yang harusnya memilih ada 4, seharusnya ada 43 ya, harusnya ada 43. Ya, demikian Ibu Amanda. Baik, berarti ada 3 suara yang abstain ya. Iya Bu, berdasarkan hasil respon dari pengisian angket yang sudah
diisi oleh para peserta kampanye. Iya. Oke, baik. Saya harap karena ini adalah mekanisme yang sudah diputuskan bahwa voters adalah perwakilan dari seluruh siswa SMP Garuda Cendekia, maka hasil angket yang diberikan hari ini sebagai bentuk pemilihan semoga bisa diterima dengan baik oleh semua kandidat. Ya, selamat bagi semuanya. Jangan berkecil hati yang tidak terpilih, dan yang untuk yang terpilih juga jangan tinggi hati ya, karena terpilihnya Ananda sebagai ketua itu merupakan tanggung jawab ya. Semoga bisa mengemban tanggung jawabnya dengan sangat baik untuk periode kepemimpinan 2020 dan 2021. Bagi ketiga kandidat yang lain, Ibu ucapkan juga selamat. Ingat, seorang pemimpin tidak akan bisa bekerja tanpa pemimpin-pemimpin yang lain. Ya. Kalau pemimpin hanya berdiri di depan, namun tidak ada pemimpin lain yang membantu dan bergotong royong, tentunya apa yang dicita-citakan tidak akan tercapai. Ya. Sesuai juga dengan janji-janji kalian bahwa apabila kalian tidak terpilih pun, kalian akan mensupport kawan kalian yang berhasil memenangkan kontestasi pemilihan ini. Ini adalah proses demokrasi, kalah dan menang bukanlah menjadi satu tujuan, tapi tujuannya adalah apa yang kalian cita-citakan sebagai tugas dan tanggung jawab, itulah yang terpenting. Ya. Mungkin saya serahkan kembali kepada Pak Irfan ya untuk acara selanjutnya. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Amanda. Ya, baik. Sesuai dengan hasil angket ya, bahwa yang terpilih menjadi Ketua OSIS SMP Garuda Cendekia periode 2020-2021, Ananda Kinan. Oke, nanti untuk semua pengurus OSIS, ya nanti akan ada serah terima jabatan ya dan pelantikan untuk OSIS. Oke, beranjak ke acara selanjutnya. Ya, silakan. Saya mau bilang aja. Ya, silakan, Kinan. Makasih banyak untuk semua yang milih. Aku percaya bahwa kalau aku jadi ketua, sekarang udah sih sebenarnya, nanti OSIS akan lancar, semua kegiatan akan insya Allah akan bagus semua. Dan mohon dukungannya yang penuh. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ananda Kinan ya atas speech-nya tadi. Oke, baik. Kita beranjak ke acara selanjutnya. Ya, sesuai dengan arahan dari Ki Bambang bahwa Pak Irfan, ya, maaf. wakilnya siapa ya? Ya? Wakilnya siapa ya? Ya, untuk kepengurusan, ya struktur kepengurusan OSIS nanti akan dibicarakan setelah pelantikan ya. Nanti akan dibicarakan setelah pelantikan. Oke? Karena sekarang sudah jam 4:30, ya kita lanjut ke acara berikutnya dulu ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Oke, kita beranjak ke acara berikutnya. Sesuai dengan arahan dari Pak Bambang, ya kita akan musyawarah ya untuk mufakat. Jadi nanti pada saat pelantikan ya nggak hanya dari ketua OSIS saja, nanti akan ada dari ketua MPK. Nah, khusus untuk ketua MPK ya kita akan bermusyawarah untuk menentukan ketua MPK. Ya. Jadi untuk ketua MPK itu dari kelas 8. Oke? Waktunya tidak terlalu banyak. Untuk kelas 8, untuk ketua MPK-nya, ya, untuk pengurus OSIS, ya, kita sepakati siapa yang akan kita pilih untuk ketua MPK periode 2020-2021. Kita musyawarah untuk mufakat. Ya, silakan. Saya punya pendapat, Pak. Ya, boleh, silakan.
Saya rasa sebagai ketua MPK, Angel cukup qualified untuk mengambil role itu, dan ya, menurut saya dia akan bagus juga menjadi ketua MPK. Jadi ya. Ya, terima kasih sarannya Kinan. Ya, silakan. Ya, khusus untuk kelas 8 ya. Kita musyawarakan untuk ketua MPK ya. SMP periode 2020-2021. Ya, ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin membantu supaya proses musyawarahnya berjalan dengan cepat. Miss Anis? Mungkin bisa disebutkan Pak, anggota MPK yang terdahulu kelas 8-nya siapa saja, sehingga nanti siswa bisa memilih dari list yang diberikan. Terima kasih Pak. Ya, oke. Untuk ketua MPK periode yang lalu, kelas 8 siapa? Oh, udah kelas 9 sekarang ya? Pak Irfan? Ya, silakan Ibu. Oke, saya mau memberi masukan saja alternatif untuk silakan, bagaimana Bu. cara memilih ya. Apakah memungkinkan apabila sekarang dibikin breakout room jadi per kelas, per angkatan ya. Jadi supaya kelas 7 bisa bermusyawarah, kemudian kelas 8 bisa bermusyawarah, kemudian kelas 9 bisa bermusyawarah. Karena saya anggap hari ini sudah ada perwakilan dari kelas 9, kelas 8 dan kelas 7. Supaya dari 3 breakout room itu bisa keluar 3 nama, kemudian nanti baru dipilih yang terbanyak vote-nya. Ya, berdasarkan jumlah dari peserta di kelas tersebut. Supaya kita bisa mendapatkan suara yang tidak satu-satu diberikan oleh anak-anak secara acak. Ya, bila memungkinkan, hari ini dibentuk breakout room dulu, tapi kalau misalnya memang waktunya dirasa terlalu panjang, mungkin bisa diumumkan besok. Tapi tolong diberikan kesempatan untuk bermusyawarah. Sehingga, karena MPK ini fungsinya adalah mengawasi OSIS, dan merupakan perwakilan dari MPK-MPK yang ada di tiap kelas. Jadi saya ingin setiap angkatan memiliki pendapat masing-masing, kemudian memusyawarahkan pendapatnya, ya, walaupun memang ditetapkan bahwa dari ketua MPK akan dipilih dari kelas 8. Ya, saya berharap dari kelas 7 mungkin bisa melihat beberapa kandidat dari kelas 8, karena di kelas 7 ada beberapa pengurus MPK dan OSIS. Kemudian di kelas 8 sendiri karena ada banyak kandidat, saya rasa sudah cukup kenal walaupun mungkin waktunya terbatas karena pandemi ini. Kemudian kelas 9 juga bisa berpendapat. Ya. Kalau itu memungkinkan, mungkin kita lakukan dengan mekanisme musyawarah seperti itu. Bagaimana Pak Haryo? Pak Haryo masih ada? Terima kasih Bu Manda. Saya setuju dengan usul Ibu Manda, jadi bisa waktunya dipersingkat dan kita juga tidak terlalu berlama-lama di acara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haryo. Mungkin secara teknis bisa dibantu karena ini sudah dikelompokkan sesuai dengan kelas. Saya berharap cukup jelas ya tadi. Kalau misalnya memang disepakati oleh BPH, mohon kesempatan ini dipakai untuk bermusyawarah dan mufakat di angkatan masing-masing. Bagaimana Miss Anes dan Pak Irfan? Apakah bisa dilakukan secara teknis? Secara teknis bisa, Bu. Oke, baik. Ya, bisa Bu. Baik. Mungkin kita beri waktu sekitar 10 menit ya. Iya Bu, baik Bu. Baik, para siswa akan Miss Anes breakout room. Jadi kalau kalian ada invitation untuk join room, kalian silakan klik join room ya. Oke, kelihatannya kita akan punya 3 kandidat, yaitu Angel, kemudian ini ada satu lagi dari kelas 8 yang belum vote. Afi Bu.
kelas 9 Tafi, kemudian kelihatannya kelas 8 yang terpilih adalah Zea. Oke, saya mohon sekarang ini ketika saya menyebutkan namanya, mohon kalian memberikan reaksi sebagai bentuk vote. Ya. Kita akan memilih ulang dari 3 kandidat ini, ya. Yang terbanyak akan kita pilih sebagai ketua MPK. Ya. Yang dicalonkan saya berharap bisa memilih. Ya. Jadi dari total yang dicalonkan boleh memilih. Yang tadi terpilih menjadi kandidat OSIS juga boleh memilih. Jadi boleh memilih diri sendiri, ya, berbeda mekanismenya. Oke. Saya akan menyebutkan untuk kandidat pertama, mohon di spotlight. Angel. Oke, bagi seluruh siswa yang bergabung di Zoom sore hari ini, yang memilih Angel, mohon memberikan reaksi jempol seperti ini, ya. Di bawah kalian bisa melihat ada reaction supaya kita bisa menghitung. Ya, kalau sudah mati tapi Ibu masih menyebutkan nama Angel, tolong ditekan lagi. Ya. Oke, yang memilih Angel, Ibu Amanda. Oke, sebelumnya Angel mana? Angel bisa di spotlight. Oke, Angel, sebelumnya Ibu ingin menanyakan apakah kamu bersedia apabila kamu terpilih menjadi ketua MPK? Tidak. Gimana, Angel? Kalau misalnya terpaksa jadi sih, ya saya bakal menggunakan sekuat tenaga saya untuk menjadi ketua MPK yang baik. Oke, kamu bersedia? Bersedia. Oke, Angel sudah bersedia ya. Karena Angel bersedia, berarti saya membuka para peserta Zoom ini untuk bisa yang ingin memilih Angel untuk menunjukkan reaksi jempol seperti ini ya. Oke, perhitungan dimulai dari sekarang. Oke, mohon dihitung oleh admin. Yang memilih Angel, mohon memberikan thumbs up. Ya, ini masih waktunya Angel, jadi jangan kalau thumbs up-nya sudah berhenti, mohon dipencet lagi. Masih waktunya Angel. Kalau thumbs up-nya turun, dipencet lagi. Ya, ini tadi kelas 7 karena kelas 7 milih Angel, jadi kita melihat nih apakah masih konsisten dengan pilihannya. Kelas 8 juga boleh milih Angel, kelas 9 juga boleh milih Angel. Jadi vote ini berubah ya, dari tadi musyawarah mufakat kita ambil lagi kesempatan untuk bisa memilih lagi. Oke? Ibu Amanda. Sudah semuanya? Ibu Ada yang Amanda, belum maaf, memilih? Ada yang mau menyampaikan sesuatu, Bu? Ibu, Oke, ya. Jadi sebenarnya sistem dari OSIS yang lama itu dipilihnya Angel sama Zea kan udah jadi calon ketua OSIS. Nah dulu tuh kalau di OSIS kita calon ketua OSISnya udah nggak bisa dipilih jadi ketua MPK lagi, Bu. Betul, Denisa. Saya mau menjelaskan ya, karena ini kita lagi kondisi pandemi dan kelas 7 belum mengenal kakak-kakak kelasnya sama sekali, ya. Jadi hari ini pemilihan ini adalah spesial. Spesial karena kita dari lagi kondisi pandemi sehingga mayoritas anak-anak kelas 7 belum mengenal kakak-kakak kelasnya. Untuk itu karena yang baru diberikan kesempatan untuk berbicara adalah OSIS ya, maka untuk kali ini ya karena waktu yang tersedia hanya sekarang berarti diberikan pemilihan ini untuk kandidat yang boleh dari OSIS maupun di luar OSIS. Seperti kelas 9 boleh memilih dari luar OSIS karena kalian sudah kenal dengan adik-adik kelas kalian. Tapi untuk kelas 7 mereka boleh memilih juga yang sudah menjadi kandidat OSIS
Makanya tadi saya tanya kepada Angel, apakah Angel bersedia? Kalau Angel tidak bersedia, maka secara otomatis gugur. Namun karena Angel bersedia, maka Angel bisa menjadi kandidat ketua MPK. Ya, mohon maaf, tadi siapa yang menyampaikan? Denisa ya? Iya, Bu. Oke, apakah bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa. Ya, jadi tahun ini berbeda karena memang kita berada di circumstances atau berada di kondisi yang berbeda, ya. Saya hargai masukannya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa kembali kepada sistem yang biasa. Keputusan ini, mohon maaf, harus kami ambil karena anak-anak kelas 7, adik-adik kelas kalian mungkin belum kenal kandidat lain selain yang tadi maju sebagai kandidat ketua OSIS, ya. Oke, saya rasa tadi sudah ya, vote Angel sudah masuk dan dicatat oleh Bu Anes. Ya Bu, tadi ada kira-kira 9 siswa Bu. Oke, yang terima kasih. Ya. Selanjutnya, kandidat yang diajukan oleh kelas 8 adalah Zea. Mohon di spotlight Zea. Oke, saya akan bertanya kepada Zea, apakah Zea bersedia dicalonkan menjadi ketua MPK atau tetap ingin berada di OSIS? Bersedia, Bu. Oke, Zea bersedia. Oke, terima kasih Zea. Karena Zea bersedia, maka waktunya akan saya persilahkan kepada yang tadi sudah memilih, tidak boleh memilih lagi ya. Jadi kalau tadi sudah milih Angel, jangan milih Zea, nanti kacau. Ya. Yang akan memilih Zea, mohon memberikan reaksi jempol di atas, ya, dan mempertahankan emoticon tersebut untuk beberapa waktu sampai waktunya Zea berakhir. Dimulai dari sekarang. Oke, Miss Anes, tolong dihitung. Ya, teman-teman, untuk mempermudah penghitungan, tolong jempolnya warna emas ya, teman-teman. Jadi ini gampang sekali nih untuk diketahui. Terima kasih. Sekali lagi tolong dipencet. Oke, dipencet, ditahan dulu, dipencet dulu ya, supaya punya waktu Miss Anes untuk menghitung semuanya. Dipertahankan dulu. Oke, baik Bu, ada 16 siswa Bu. Oke, sudah tidak ada lagi? Oke, ada Ryan, tadi Ryan sudah vote atau belum? Oke, 17 dengan Ryan. Oke, 17 dengan Ryan. Oke, terima kasih. Vote untuk Zea saya anggap sudah masuk. Kemudian kandidat yang terakhir untuk ketua MPK adalah Tafi. Boleh di spotlight Tafinya? Oke, Tafi, Ibu Manda ingin bertanya, kesanggupan dan kesediaan kamu apabila kamu terpilih menjadi ketua MPK? Tafi? Menjalankan tugas dengan baik. Lebih keras, Tafi, maaf tidak terdengar suaranya. Iya, tidak terdengar suaranya. Saya bersedia, Bu. Bersedia Bu katanya Bu. Oke, bersedia. Iya. Oke, terima kasih Tafi. Untuk itu, Ibu akan memberikan kesempatan kepada voters yang ingin memilih Tafi. Ingat, yang memilih Tafi adalah yang belum memilih Angel atau Zia. Ya, jadi mohon tunjukkan seperti tadi emoticon yang jempol ke atas, ya. Kemudian dipertahankan agar bisa dihitung oleh Miss Anes. Vote dimulai dari sekarang. Perlu saya ingatkan lagi, pemilihan tahun ini memang luar biasa, tidak seperti biasanya, karena kita lagi dalam situasi pandemi dan memang ada keterbatasan mengenali satu kandidat dengan kandidat yang lain dengan sempitnya waktu kampanye. Ya, apabila dipersiapkan lebih baik, tentunya wakil-wakil dari MPK juga bisa berkampanye secara leluasa. Namun karena tahun ini memang tahun yang berbeda, kita punya keterbatasan dan waktunya memang sangat sempit,
Untuk itu mekanisme seperti ini diambil untuk bisa masih melatih demokrasi dan juga musyawarah mufakat, namun dengan format yang sangat sederhana, ya. Oke, sudah selesai vote untuk TAFI. Iya, Bu. Seluruh kelas 9, Bu. Ada 14. Oke, seluruh kelas 9 vote untuk TAFI. Terima kasih. Kelas 9 konsisten dengan pilihannya. Oke, baik. Oke, Miss Anes mungkin bisa di total ya. Perlu saya ingatkan lagi, ini tidak ideal, namun kalian menjalani beberapa proses, yaitu kalian tetap bisa memusyawarahkan dan memufakatkan pilihan-pilihan kalian. Ya, tentunya harap diingat bahwa mereka hanyalah perwakilan, bukan pimpinan kalian, sehingga kinerja mereka adalah masukan atau aspirasi dari seluruh siswa. Jadi kelas 9 kalian masih punya waktu setengah tahun, terutama ketika kalian pengurus OSIS atau mantan ketua OSIS, atau belum berganti ya, kita belum pelantikan, jadi masih ada ketua OSIS dan ketua MPK, kalian bisa memberikan masukan-masukan kepada yang nantinya terpilih. Ya. Oke, Miss Anes bisa disimpulkan hasilnya? Ya, baik Bu. Dari 40 siswa, total 40 siswa yang memilih ketua MPK di hari ini, telah terhitung untuk Angel 9 siswa yang memilih, kemudian untuk Tafi 14 siswa yang memilih, dan terakhir untuk Zea 17 siswa yang memilih. Sehingga suara terbanyak adalah Zea. Demikian, Bu. Oke, baik. Semoga ini bisa diterima ya. Ibu merasa bahwa ini adalah satu proses yang memang tidak ideal, tapi kita melalui beberapa tahapan ya, sehingga aspirasi dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 bisa terwakili ya. Hasil dari musyawarah dan mufakat sore hari ini menetapkan yang pertama adalah Kinan sebagai ketua OSIS, kemudian yang kedua adalah Zea sebagai ketua MPK SMP Garuda Cendekia periode 2020 dan 2021 ya. Ibu minta kita bisa melakukan apresiasi, memberikan selamat kepada dua pimpinan baru dari OSIS dan MPK sore hari ini dengan memberikan clap di reaksi kita. Oke, tepuk tangan, ayo tepuk tangan, legowo, walaupun mungkin calonnya bukan yang menang, ya, semua punya pilihan masing-masing dan Ibu berharap pilihan-pilihan ini merupakan satu representasi kalian berlatih demokrasi, ya. Kepada seluruh kandidat yang dicalonkan, Ibu yakin masih ada banyak tempat yang penting di dalam kepengurusan OSIS dan MPK yang kalian bisa lakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh amanah ya. Oke, Miss Anes untuk sore hari ini saya mohon untuk diberikan berita acara ya, Pak Irfan mohon dibuatkan berita acara siapa saja yang menghadiri, kemudian berapa banyak dan prosesnya seperti apa sehingga semuanya ini tercatat secara resmi, terdokumentasi dengan baik dan bisa dilaporkan kepada pimpinan Garuda Cendekia dan para orang tua murid ya. Ibu ingatkan lagi, memang kondisi hari ini tidak ideal, namun kalian sudah berhasil melalui satu proses demokrasi. Ya, demokrasi itu macam-macam. Ada demokrasi yang diwakilkan, ada demokrasi langsung. Semoga tahun depan kita bisa melakukan demokrasi yang langsung, ya, dengan kondisi yang jauh lebih baik dan kita berhasil melalui pandemi ini. Ada lagi mungkin atau bisa ditutup? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Amanda atas penjelasannya tentang mekanisme demokrasi ya yang dilakukan untuk hari ini musyawarah untuk mufakat. Baik, secara sudah seperti kita ketahui untuk ketua
OSIS terpilih periode 2020-2021 Ananda Kinan. Kemudian Ketua MPK terpilih periode 2020-2021 Ananda Zia. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, kita beranjak ke acara terakhir. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KPOG SMP Garuda Cendekia, Ibu Ratna Uli. Kepada beliau kami persilakan. Selamat sore, Ibu Manda, Pak Haryo, Pak Rahadi, Bapak Ibu Guru, juga anak-anak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertama, Tante mewakili KPOG mengucapkan selamat kepada Ketua OSIS terpilih masa bakti 2020-2021, yaitu Kinan, dan seluruh pengurus OSIS 2020-2021. Mungkin pengurus OSIS kelas 7 belum kenal, nama saya Tante Ratna. KPOG itu adalah perwakilan orang tua murid yang mendukung kegiatan sekolah. Ya, salah satunya itu kegiatan KPOG membantu dan mendukung kegiatan OSIS, kegiatan dan event-event yang dibuat OSIS, yang disetujui oleh pembina OSIS, juga sekolah. Kita bisa bekerja sama, kalian bisa minta bantuan kepada tante-tante KPOG. Pengurus OSIS jangan segan-segan pokoknya. Minta bantuan sama tante-tante KPOG. Kami ada 14 orang perwakilan KPOG dari kelas-kelas, ibu-ibu. Pokoknya kalau kalian mau berdiskusi atau minta bantuan tante KPOG, boleh telepon salah satu dari tante-tante KPOG ini. Kalian itu adalah siswa terpilih yang dipercaya oleh sekolah untuk menjadi pengurus OSIS. Kalian harus bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatan yang kalian emban. Lakukanlah yang terbaik, bekerja sama dengan semua pengurus dalam menjalankan program kerja. Nggak usah pakai geng-gengan, jangan membuat kelompok di dalam kelompok. Karena itu bisa menjadi perpecahan bagi kalian. Semuanya pengurus OSIS harus solid supaya misi dan visi dari OSIS semuanya bisa tercapai. Nah, selanjutnya Tante mau menyapa anak-anak OSIS Mahawira Destranta, periode 2019-2020, yang dipimpin oleh Sauki dan Denisa. Walaupun masa bakti OSIS kalian sudah selesai, tapi ada satu event lagi yang akan tetap kalian laksanakan dengan bekerja sama dengan OSIS baru angkatan 2020-2021. Tante-tante KPOG akan tetap mendukung dan membantu kalian. Memang karena pandemi ini ya, kegiatan kita terbatas. Tapi kita mesti tetap semangat. Keluarkan ide-ide kreatif kalian. GC Cup mau seperti apa, punya ide apa, keluarkan ide-ide kreatif kalian. Buat plan A, plan B, pokoknya tante-tante KPOG siap membantu kalian. Nanti kita komunikasiin lagi aja ya. Nanti kita bisa bicarakan lagi di kemudian hari. Oke, selamat untuk OSIS, Ketua OSIS terpilih dan pengurus OSIS baru 2020-2021. Tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih Bu Ratna atas sambutannya yang sangat baik sekali. Banyak kata-kata bijak dari Tante Ratna. Tante Ratna ini sudah cukup lama menjadi keluarga, bagian dari keluarga besar Garuda Cendekia dan KPOG, menjadi ketua KPOG. Jadi Ibu juga mengucapkan selamat kepada OSIS kelas 9 ya, yang walaupun kalian sudah secara de facto akan berganti gitu ya, tapi Ibu rasa nanti kalian masih punya banyak waktu ya. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa kalian bisa menyelesaikan event besar kalian dengan sangat baik. Jadi
bersemangat ya, jangan kecil hati. Tadi Tante Ratna sudah bilang kita siap membantu ya, Bu Ratna ya. Apapun yang kalian niatkan, kita yuk sama-sama untuk bisa mendukung sehingga tahun terakhir kalian berada di SMP Garuda Cendekia masih bisa memberikan kesan yang mendalam dan akan kalian bawa sebagai suatu semangat yang positif di masa depan kalian ya. Untuk adik-adik kelas 8 dan kelas 7, Ibu berharap juga kalian akan mendukung kakak-kakak kelas kalian yang kelas 9 untuk bisa mewujudkan mimpi mereka untuk mengadakan event besar GC Cup ya, yang mungkin kita akan lakukan modifikasi di sana sini. Ingat, kalau kalian bisa berhasil mendukung, berarti kalian juga bisa menjadi supporter yang sangat baik di dalam kondisi yang tidak mudah ini. Mungkin dari saya ada satu closing kalimat yang saya ingin sampaikan, Pak Irfan, kepada anak-anak ya. Tepat pada hari ini saya melihat di Instagram ada satu motivator namanya Simon Sinek ya. Ini satu inspirator yang sangat menarik sekali di follow ya, diikuti. Hari ini dia posting, tidak hari ini, kemarin dia posting bahwa mengapa kita menyebut seseorang itu pemimpin ya? Why we call someone leader? Leaders are the ones willing to take care of people around them. Be the leader you wish you had. Ya, ingat bahwa kalian jadi pemimpin apabila, dan kalian akan dipanggil sebagai pemimpin apabila kalian mau menjaga dan merawat dan memastikan orang-orang di sekeliling kalian menjadi orang-orang yang dalam kondisi baik, ya, secara mental maupun secara fisik. Kalian bisa menjadi pemimpin dimanapun kalian berada dan bagaimanapun kalian mengharapkan diri kalian. Ya, tidak ada otoritas yang formal yang menentukan apakah seseorang itu pemimpin atau bukan. Jadi, congratulations, selamat untuk semuanya. Ibu berharap dan Ibu ingin mengucapkan bahwa semua yang hadir pada sore hari ini dengan semua pengorbanannya, Ibu lihat ada yang udah nanya ini jam berapa selesainya, ya itu bentuk pengorbanan kalian sebagai pemimpin, ya untuk mewujudkan satu proses musyawarah dan mufakat. Selamat bagi semuanya. Mungkin Bu Penny juga bisa menyampaikan sedikit saja supaya kita bisa menutup acara sore hari ini dengan baik. Congratulations to all of you. I'm very, very proud of you. You become a leader in time of crisis. Ya, selamat untuk semuanya. Makasih Bu. Ya, silakan Ibu Penny, ada yang mau disampaikan? Unmute Bu Penny, maaf. Ibu Penny? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Amanda, Ibu Ratna, dan semua guru-guru pembina. Hari ini kita sudah menyelesaikan satu tahap awal dari siswa kita, yaitu pemilihan OSIS tahun 2020 dan 2021 kepada Kinan dan Zea. Ibu Penny ucapkan selamat kepada kalian, selamat bekerja, selamat juga untuk kalian semuanya, karena kalian yang hadir di sini semuanya adalah sebenarnya pemimpin. Jadi kalian semuanya, Bu Penny bangga sekali, kalian menjadi pemimpin di masa yang pandemik ini tidak semua orang bisa punya pengalaman ini, dan kalian telah ditunjuk untuk itu. Makanya kalian pegang erat-erat, kalian laksanakan baik-baik, dan kita semua akan membantu kalian untuk mewujudkan semua mimpi indah kalian di Garuda Cendekia. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu kalian, pengurus OSIS lama maupun calon pengurus OSIS baru. Terima kasih untuk Ibu Amanda, Bapak Rahadi, Bapak Haryo Dewanto, Ibu Penny, dan Ibu Ratna atas waktunya. Baik, demikian Bapak tutup
Burung Iran, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinan dan Ananda Zea. Terima kasih. Ya. Selamat ya semuanya. Hebat Ya. semuanya. Great job. Terima Semuanya kasih. selamat ya semuanya. Semuanya hebat, semuanya hebat. Bagus. Terima kasih Ibu Ratna. Selamat Semuanya, Bu Penny, Pak Irfan, Terima kasih Bapak Pak Haryo, Rahadi. terima kasih. Terima kasih Pak Aryo. Bu Amanda, terima kasih. lagi Kinan dan Zea ya. Terima kasih Bu Manda. Sekolah menengah Garuda